Ya, rekan-rekan sekalian. Islam itu agama yang masa depannya sangat-sangat cerah. Dan pasti Islam itu mulia dan Islam pasti tegak, suka tidak suka. Orang kepingin menghalangi tegaknya Islam itu seperti orang kepingin menghalangi terbitnya matahari dari arah timur. Tidak mungkin. Orang menghalangi terbitnya matahari dari arah timur dengan cara apa? Bermimpi. Dia tutup matanya. Ketika matahari terbit, yang dia kerjakan, dia tutup matanya dan mengatakan matahari tidak terbit hari ini. Kenapa? Karena dia tutup matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah taala yang membuka hati kita untuk menerima satu agama yang istimewa, agama yang harganya tiada tara, tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini seisinya menurut Allah taala. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Ardi, satu perkara yang penting bagi Allah pastilah penting bagi kita. Islam bagi Allah Ta'ala harganya mahal, sangat mahal. Nyawa kaum muslimin bagi Allah Ta'ala harganya sangat mahal. Agama Allah itu harganya disebut oleh Allah. Anda bisa buka di dalam surat Ali Imran ayat 91. Kalau kita kepingin tahu harga kita, harga agama kita itu semahal apa, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 91. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law ibtada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Allah Ta'ala menyampaikan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, apabila mereka mati dalam keadaan kekafirannya, falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law ibtada bih, maka Allah sekali-kali tidak akan pernah menerima. Falay yuqbala, Allah tidak menggunakan kata-kata la yuqbala, tapi Allah menyampaikan falay yuqbala, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah apabila orang kafir itu menebus dirinya dari siksa api neraka dengan tebusan mil'ul ardi zahaban, emas sepenuh bumi ini, hadirin sekalian. Ya, ulaika lahum 'adzabun alim, bagi mereka siksa yang sangat pedih, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong sedikit pun bagi mereka. Jadi di dalam hadis sahih riwayatipun Imam Muslim, Rasul kita menyampaikan, kama qala la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah, tidak ada orang yang masuk surga kecuali orang muslim. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa seorang kafir ketika kepingin menyelamatkan diri mereka dari siksa api neraka, itu apabila mereka menebus diri dengan emas sepenuh bumi ini, ditolak oleh Allah, itu belum syaratnya masuk surga loh. Allah mencukupkan seorang masuk surga itu dengan keislaman mereka. Ya, mari kita hitung sebentar tentang harga seorang kafir kepengen selamat dari api neraka, ditolak oleh Allah, mil'ul ardi zahaban, emas 1 gram berapa saat ini mas? Aku kira dulu mas. Aku mengikuti kono, nggih toh. Ini yang biasa malam setu ojo ndelok jam lho niki. Biasanya bubar iki wisan, asal entek jenengan kok. Urung iki rong bubar ya mulai kok. Nganti lempoh jenengan kok. Ya, kita langsungkan rekan-rekan ya. Ya taruhlah harga sekarang berapa, 650 enggak 750 ya harga sekarang 1 gram. Kalau 1 kilo kalikan 1000 berapa itu? 750 juta.
1 ton kalikan 1.000, 750 miliar. Sepenuh bumi ini. Ada di antara Anda yang pernah mengadakan penelitian skripsi misalkan geologi, Pak C, tentang bobotnya bumi misalkan. Tapi saya pernah menemukan di buku yang dibawa anak saya ketika dulu SD pulang ke rumah. Ya, itu saya pernah menemukan di bukunya anak saya itu disebutkan para ahli memperkirakan bobot bumi itu 4,7 kalikan 10 pangkatnya 24 ton. Yes. Kalau uang sebanyak 750 miliar kalikan 4,7 kalikan 10 nolnya 24, itu kira-kira nek diwujudke duit tukoke kerupuk sepiro Mas? Tekon kurang gawean banget nih gitu Mas. Wah, kopi nggih Mas. Tukoke diawet misalkan. Hadirin sadani Allah wa iyyakum, apa maknanya? Betapa mahalnya keislaman kita di hadapan Allah. Ini yang pertama, mahalnya harga darah seorang mukmin. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sungguh hancurnya bumi ini di hadapan Allah jauh lebih ringan daripada tertumpahnya darah seorang mukmin tanpa hak. Jadi urusan sekian ratus ribu kaum muslimin yang meninggal di Syam itu urusan yang sangat-sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hari ini banyak umat Islam, semoga bukan kita, banyak umat Islam yang menganggap itu tidak penting. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala ini urusan yang sangat penting. Kenapa? Satu, harga nyawanya kaum muslimin di hadapan Allah itu mahal. Di dalam riwayat yang lain Rasul kita menyampaikan sungguh Ka'bah itu dihancurkan satu persatu, batu batanya itu oleh Allah Ta'ala lebih ringan dari tertumpahnya darah seorang mukmin. Dan tertumpahnya darah seorang mukmin ini terjadi di negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, nasadhanillahu wa iyyakum. Maknanya bagaimana bagi seorang mukmin memandang nasib kaum muslimin di negeri Syam seluruhnya, ya, itu urusan yang sangat-sangat penting. Sebagaimana tadi kesimpulan paling akhir, ketika nanti Islam mulia, dan Islam pasti mulia, ya, masa depan Islam itu cerahnya melebihi cerahnya anak seorang konglomerat yang dijanjikan dapat harta warisan sebesar 70 triliun Mas. Cerah mboten? Cerah nggih toh. Kecuali matanya blobokan itu. Ya, rekan-rekan sekalian. Islam itu agama yang masa depannya sangat-sangat cerah. Dan pasti Islam itu mulia dan Islam pasti tegak, suka tidak suka. Orang kepingin menghalangi tegaknya Islam itu seperti orang kepingin menghalangi terbitnya matahari dari arah timur. Tidak mungkin. Orang menghalangi terbitnya matahari dari arah timur dengan cara apa? Bermimpi. Dia tutup matanya. Ketika matahari terbit, yang dia kerjakan, dia tutup matanya dan mengatakan matahari tidak terbit hari ini. Kenapa? Karena dia tutup matanya. Masalahnya satu saja, ketika nanti Islam itu mulia, ya, Islam itu tegak, dan ingat ibu kotanya Islam itu bukan yang teras dakwah Mas. Nanti ketika Islam tegak itu ibu kotanya di Ardul Muqaddas, ya, di bumi yang sedang kita bicarakan itulah pusatnya kaum muslimin. Yang penting adalah ketika Islam nanti tegak, kemudian letak peran kita itu di mana, itu loh yang penting. Paling tidak kalau misalkan kita ibaratkan Islam itu bangunan yang sangat indah, kita ini adalah satu debu yang menempel di dindingnya kaum muslim. Mungkin kalau debu terlalu hina, kita ibaratkan kita itu satu pasir yang nempel di dindingnya kaum muslimin ini. Ya. Sebagai apa? Sebagai kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, aku telah beramal untukmu. Buktinya mana? Kita bisa sebutkan. Ehwati fil arsadani Allah wa iyyakum, cerita bagaimana kesetiaan para sahabat kepada kaum muslimin. Pada waktu peristiwa penaklukan Syam, pada masa akhir pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di awal pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi perang besar namanya perang Yarmuk. Jumlah pasukan Islam diperkirakan sekitar 35 sampai 40 ribu orang.
Jumlah pasukan Romawi diperkirakan sekitar 250.000 orang. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sekitar 1 sampai 1,5 juta personil. Tapi ini riwayatnya lemah. Riwayat yang paling kuat yang sekitar 250.000 pasukan itu. Peperangan ini hanya terjadi sekitar 4 hari, Mas. Ya. Hari kedua atau ketiga itu peristiwa terjadi sangat mencekam. Kenapa? Karena pasukan Islam yang jumlahnya hanya seperberapa itu ya, 1/6, 1/7, 1/8. 1/8-nya pasukan Romawi itu dipukul mundur oleh pasukan Romawi sampai kemahnya Panglima Perang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu terinjak-injak oleh pasukan Islam. Melihat kondisi gawat, para sahabat tahu kalau ini dibiarkan maka nanti bisa menimbulkan mara bahaya besar bagi kaum muslimin. Maka ada seorang laki-laki namanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah anaknya Abu Jahal, Mas. Abu Jahal tenanan iki. Sing jenengan biasa menyebut ya wong kaya Abu Jahal, ya kuwi bapakne Ikrimah kuwi. Ya. Sang anak namanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu belum masuk Islam ketika Fathu Mekah. Itu kemudian berteriak di tengah-tengah pasukan Islam. Kenapa? Karena beliau harus bertindak. Kalau tidak, ini akan bisa menghabiskan seluruh pasukan. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu berteriak, wahai pasukan Islam, siapa yang mau hari ini bersumpah bersamaku, kita akan mati untuk menjaga kaum muslimin. Maka terkumpullah 400 orang sahabat. Yang cukup menarik, sahabat-sahabat yang 400 itu banyak diantaranya para tulaqo, Mas. Tulaqo itu orang-orang yang ketika Fathu Mekah dibebaskan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Kan kadangkala kalau orang mendengar kata-kata tulaqo itu kan mesti remeh ya kita ya, Mas. Wah, mereka masuk Islam goro-goro ditaklukkan Mekah. Jangan begitu. Semua sahabatnya Rasul itu istimewa, Mas. Cukuplah seorang lelaki dikatakan istimewa itu ketika dia menjadi sahabatnya Rasul. Ya. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Malik bin Anas rahimahullah itu ditanya oleh seseorang tentang mana yang lebih utama antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Beliau termasuk tulaqo, bareng-bareng masuk Islam bersama dengan Ikrimah. Muawiyah dulu, Ikrimahnya agak belakangan, tapi peristiwanya sama di dalam Fathu Mekah. Ya. Nanti Muawiyah itu masuk Islam bareng dengan Abu Sufyan, bareng dengan Haris bin Hisham radhiyallahu anhu. Siapa lagi ya tokoh-tokoh Quraisy itu? Mana yang lebih utama antara Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah? Umar bin Abdul Aziz loh, Mas. Apa jawabannya Imam Malik rahimahullah? Ayo. Apa jawabannya? Jawabannya Imam Malik, sandalnya Muawiyah itu lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena dia sahabat Rasul. Ya. Karena Muawiyah didoakan oleh Rasul kita ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu masuk Islam, dia mensyaratkan, ya Rasulullah, saya minta doakan anak saya. Maka kemudian Rasul kita mendoakan, wahai Allah, ampunilah dosanya Muawiyah. Ya. Ditambah lagi dia adalah kakak iparnya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena sang adik Ummu Habibah radhiyallahu anha adalah istrinya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke dalam pembicaraan. Lalu terkumpullah 400 orang sahabat, di dalamnya ada Haris bin Hisham. Haris bin Hisham dan Ikrimah bin Abi Jahal ini termasuk 17 orang yang pada waktu Fathu Mekah Rasul kita menyampaikan dimanapun mereka ketemu dihukum mati orang itu. Rasul itu mengampuni 3.000 orang Quraisy, tapi beliau mengkhususkan ada sekitar 11 di dalam satu riwayat, di dalam riwayat itu 17 orang. Yang Rasul mengatakan orang ini tidak ada pengecualian, pokoknya dimanapun mereka ketemu dihukum mati meskipun mereka bersembunyi di kelambunya Ka'bah. Itu 2 orangnya adalah satu Ikrimah, yang kedua adalah Haris bin Hisham. Dan orang-orang ini yang kemudian bertahan 400 orang itu, Mas, termasuk bahkan anaknya Ikrimah bin Abi Jahal, kalau tidak salah namanya Amir. Jadi anaknya Abu Jahal dan cucunya Abu Jahal itu kemudian bertahan 400 orang itu di dalam riwayat bisa menahan laju pasukan Romawi 250.000 orang, Mas. Ya,
sehingga memberi kesempatan pasukan Islam yang lain untuk menata diri, kemudian mengadakan serangan balik. Dan ketika akhirnya peperangan usai, 400 orang itu hampir seluruhnya mati syahid. Kemudian panjenengan dapat kisah tentang ikhtarnya Ikrimah, Haris bin Hisam, dan satunya lagi siapa, saya lupa namanya. Ya, itu pengorbanan kaum muslimin ketika melihat nasib kaum muslimin yang lain. Kesetiaan mereka itu seperti itu, hadirin sekalian. Ya, seorang muslim itu akan sanggup mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang lain. Kulo panjenengan sami ini hanya diminta untuk mendoakan, yang kedua kemudian mengeluarkan dana wis paling tidak. Nek donga tok cukup ora, Mas? Baik ning ora cukup. Apik, sapa kono ndongake elek? Ming kira-kira ngeten iki lho, Mas. Kenapa kok saya katakan tidak cukup? Misalkan kita punya rumah ini. Rumah kita terbakar. Awake dhewe tulung-tulung, Mas. Nggih, ngambil kentongan kemudian pukul kentongan titir. Wah, radong cah nom-nom nggih titir iki apa ngene. Klithih mlarat iki. Ning ra ono kentongan klithih ora ono titir ngene. Tong begitu. Lah kok tetangga kita itu keluar semuanya. Dan semuanya hanya mengatakan nyalimi, Mas, mohon maaf nggih Mas, kami hanya bisa mendoakan semoga panjenengan sabar melihat rumah panjenengan terbakar sampai habis. Itu kira-kira nek jenengan dadi wonge tok kuapakno tanggane jenengan, Mas. Nggih, nyebeli tenanan to wiraan. Ya. Baik, kita mendoakan kaum muslimin di negeri Islam itu apik tenanan, Mas. Pahalanya besar, tapi tidak cukup. Mungkin tidak Anda menemukan teman panjenengan di depan panjenengan itu kelaparan arep mati. Lalu jenengan baru saja pulang beli bakso 3 mangkok, Mas, di plastik. Cetha ambune iki bakso jenengan cangking begini ini. Di depan jenengan ada saudara jenengan atau adik jenengan atau sedulur jenengan atau teman jenengan ki arep mati kelaparan sentik-sentik ngono kae. Dia butuh madang. Lah kok jenengan ngelus-ngelus kepalanya sambil menangis terseduh-seduh, Mas. Tak dongake ya, Mas, muga-muga kowe iso husnul khotimah. Maka kalau dia nyekel bakso 3 mangkok di kira-kira nek jenengan sing ngono ki tok kapan wonge, Mas? Ya. Fausikum wa iya nafsi bitaqwallah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau singkat mawon wis. Kalau kepengin matur satu hadis. Hadis ini cukup menarik. Hadis sahih riwayatipun Imam Muslim. Ya, hadisnya tulisannya cilik, Mas. Jadi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, "Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamati ya bani Adam maritu falam ta'udni." Bahasanya cukup menarik loh. Di hari kiamat kelak Allah Ta'ala itu berfirman, wahai anak Adam, aku dulu sakit, tapi kalian tidak sudi menjengukku. Bahasanya Rasul ini hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya ulangi, Allah berfirman di hari kiamat kelak, ya bani Adam maritu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku dulu sakit tetapi engkau tidak sudi menjengukku. Ya. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbal alamin. Maka kemudian anak Adam ya matur kepada Allah, ya mungkin ada ngoplok tenan iki, Mas. Kepoyoh-poyoh di hadapan Allah, Allah marah besar. Ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbal alamin. Wahai Allah, bagaimana mungkin saya yang hamba ini harus menjenguk panjenengan sedangkan panjenengan adalah penguasa alam semesta yang tidak mungkin sakit, yang tidak mungkin membutuhkan pertolongan makhluknya, yang maha atas segala-galanya. Bagaimana mungkin aku seorang hamba tetapi aku harus menjenguk panjenengan, wahai Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah menyampaikan qala amma alimta anna 'abdi fulanan maradhu falam ta'udhu amma alimta la innaka law'attahu lawajadtani 'indahu. Allah berfirman, amma alimta, bukankah dulu engkau tahu anna 'abdi fulanan maradhu, aku punya hamba namanya fulan, engkau kenal namanya, dia sakit. Falam ta'udhu, tapi engkau tidak sudi menjenguknya ketika dia sakit. Amma alim talau law'atahu fawajatani indahu, dan engkau tahu
Kalau engkau menjenguk saudaramu yang sakit itu, maka aku di sampingnya orang yang sakit itu menyediakan pahala bagimu. Tapi engkau tidak mau menjenguknya. Rekan-rekan, ya, ini kalau ada seorang muslim yang sakit, kita tahu kita tidak mau menjenguknya, marahnya Allah itu seperti itu. Bagaimana kemudian kalau datanya berapa ratus ribu tadi Ustadz korbannya? Jutaan hadirin sekalian. Dan kita tahu, meskipun namanya tidak kita kenal, tapi kita tahu ada sekelompok besar kaum muslimin di satu tempat dia sangat membutuhkan bantuan kita. Kalaupun toh kita tidak bisa berangkat, paling tidak harta kita yang sampai di sana. Ya, dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, istad'amtuka falam tut'imuni. Wahai anak Adam, dulu aku di dunia pernah meminta kepadamu makan, tetapi engkau tidak sudi memberikan aku makan. Bahasanya Allah loh niki. Maka anak Adam matur dengan penuh ketakutan, ya Rabbi kaifa at'amuka wa anta rabbal alamin. Wahai Allah, bagaimana mungkin aku memberikan engkau makan, sedangkan engkau adalah penguasa alam semesta yang tidak lapar dan tidak membutuhkan makan. Jawaban Allah Ta'ala sama, amma alim tak, bukankah engkau tahu hambaku fulanun dia pernah meminta kepadamu makan, tapi engkau tidak memberikan dia makan. Sedangkan engkau tahu kalau engkau berikan makan kepada saudaramu, maka aku sediakan pahala untukmu. Ya, rekan-rekan sekalian, sadani Allah wa iyyakum. Hadis sahih riwayatipun Imam Muslim. Jadi kepedulian kita kepada sama muslim itu penting, sangat penting. Itulah kesetiaan. Ya. Kesetiaan. Kalau Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan ad-dinu nasihah, agama itu kesetiaan. Nasihat di dalam hadis ini jangan dimaknai nasihatul lisan, nggih. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah ketika mensyarahkan hadis ini, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman, kami para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah an-nasihah itu? Maka belum menjawab, lillahi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Di dalam riwayat yang lain, lillahi wali rasulihi wali kitabi wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Itu nasihat untuk Allah. Yang kedua, nasihat untuk Rasulnya. Allah tidak butuh nasihatul lisan. Maka Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, an-nasihah punika wonten kalih. Satu nasihatul lisan, kalau ada orang yang berbuat salah kita ingatkan. Itu nasihatul lisan. Yang kedua adalah nasihatul qalb. Nasihatul qalb itu apa? Kesetiaan, Mas. Ya. Nasihatul qalb itu kesetiaan. Yang dimaksud oleh Rasul adalah nasihatul qalb. Agama itu kesetiaan. Ya. Untuk siapa? Kesetiaan untuk Allah, kesetiaan untuk Rasulnya, kesetiaan untuk tokoh-tokohnya kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kesetiaan untuk kaum muslimin seluruhnya. Setia itu apa, Mas? Selalu ada setiap saat. Ya, kalau misalkan Allah memanggil kita jam 1 malam, kita melek. Ingat asbabun nuzulnya itu? Firman Allah Ta'ala wonten ing surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillah walir rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Surat Ali Imran, ayatnya ayat berapa ini, Bu? Biar dicari nanti. Ya, ayat 100-an sekian lah. Allah menyampaikan alladzina istajabu, orang-orang yang mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah itu orang yang memanggil jawaban Allah. Alladzina istajabu lillahi walir rasul, menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasul, mim ba'di ma asabahumul qarah, setelah mereka mendapatkan luka-luka yang sangat parah. Lilladzina ahsanu minhum, maka bagi orang yang tetap melaksanakan ihsan di antara mereka, wattaqau, dan mereka tetap bertakwa kepada Allah, lahum ajrun 'adzim, bagi mereka pahala yang sangat besar. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa
setelah peristiwa perang Uhud. Perang Uhud 70 orang sahabat syahid, tersisalah berapa? 630 ditarik oleh Rasul kita Muhammad SAW balik ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Rasul mendapatkan berita bahwa pasukan Quraisy yang 3.000 orang akan segera masuk ke Madinah untuk menaklukkan Madinah. Maka kemudian Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW segera memanggil 630 orang itu yang semuanya terluka, atau kalau tidak sebagian besar terluka, untuk berkumpul di satu tempat namanya Hamraul Asad. Waktu itu kira-kira jaraknya sekitar 12 mil dari kota Madinah. Kalau sekarang sudah masuk ke dalam lingkungan kota Madinah itu, Mas. Kalau dulu jaraknya sekitar 12 mil dari kota Madinah. 12 mil berarti kinten-kinten 20 kilo, Mas. 20 kilo itu ya kira-kira nitian kene ketuk Prambanan mungkin. Nggih, kira-kira, Mas. Padang pasir itu, dan mereka terluka parah. Perintahnya Rasul, siapapun yang tidak ikut perang Uhud tidak boleh pergi ke Hamraul Asad, dan semua yang ikut perang Uhud yang tersisa harus pergi ke Hamraul Asad. Apa yang dikerjakan para sahabat radhiyallahu anhum, kesetiaan kepada Rasul itu. Para sahabat itu kemudian bergerak masing-masing menuju Hamraul Asad. Bahkan di antara mereka banyak yang belum sempat membersihkan luka-lukanya loh. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau tidak salah, ketika sampai di Hamraul Asad, beliau melihat pasukan Islam dari kabilah Ibnu Abdil Ashhal, kabilah utamanya kaum Ansor nggih. Nanti dari kabilah ini ada Usaid bin Hudzair, ada sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ketika dijajarkan oleh Rasul kita itu semuanya terluka, Mas. Ya. Bahkan di dalam riwayat ada seorang kakak beradik, saya tidak mendapatkan riwayat namanya siapa. Hanya ada kakak beradik sahabat. Karena mereka terluka parah, akhirnya mereka berangkat dari Madinah 20 kilo itu gendong-gendongan, Mas. Jadi salah satu di antara mereka berdua yang lukanya lebih ringan, meskipun sama-sama parah, tapi lebih ringan, dia gendong saudara kandungnya. Kalau dia hanya mampu melangkah 5 atau 6 langkah, maka kakaknya itu kemudian dia letakkan, lalu kemudian berangkulan jalan kaki. Ketika nanti kakaknya yang lebih parah itu tidak kuat jalan, dia gendong. Karena dia pun terluka parah, dia paling hanya bisa gendong 10 atau 20 langkah. Maka dia letakkan kakaknya, kemudian bergandengan lagi, jalan kaki lagi. Kakaknya ora kuat meneh, digendong meneh oleh adiknya sampai tiba di Hamraul Asad ini. Kesetiaan para sahabat kepada Rasul itu begitu, maka mereka itu dimuliakan betul oleh Allah. Bayangkan, Mas, orang-orang ini ketika hidup di dunia, Allah menyampaikan ridho kepada mereka. Kalau kita kepengen diridhoi oleh Allah, mari kita setia kepada Allah, kepada Islam, kepada kaum muslimin dengan kesetiaan seperti setianya para sahabat. Ya, Allah mengatakan ridhoi, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah mengatakan ridho. Ridho itu apa toh? Ridho itu kalau Imam Ibnul Qayyim mengatakan adamus sukhat, Allah ora bakal nesu, Mas. Bayangkan kalau kita yang dibegitukan oleh Allah, apa yang terjadi? Udele bodong terus, Mas. Ya. Tapi karena baiknya para sahabat, Allah tahu orang ini semakin dipuji oleh Allah semakin baik. Ya. Wataknya para sahabat radhiyallahu anhum. Rasul kita itu berkisah ketika Mi'raj ke Sidratil Muntaha, diajak malaikat Jibril dan Mikail untuk melihat surga. Rasul kita menceritakan, di surga aku melihat ada istana yang terbuat dari mutiara merah yang diukir oleh Allah Ta'ala. Sampai Rasul kita itu kepengen memilikinya dan mengira itu istana untuk Rasul. Ditanyakan kepada Jibril, Jibril alaihissalam menjawab, bukan wahai Muhammad, itu untuk salah seorang dari umatmu. Disebutkan namanya Umar, dan Rasul menceritakan begitu di hadapannya Umar, Mas. Sampai Rasul kita mengatakan, waktu itu aku malu kepadamu wahai Umar. Di hadapan Jibril itu Rasul kita itu mengatakan ketika ketemu dengan Umar, wahai Umar, aku malu waktu itu.
Umar begitu disampaikan begitu beliau nangis dan mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak layak kalau harus malu di hadapanku. Nah misalkan sing dingonokke itu Nabi Muhammad itu kita, terus apa yang terjadi Mas? Kembali wudele bodong Mas. Ya. Wes ditanggung mlebu swarga cetha kaya Mas, ya wes sahabat kabeh. Nggih to wudele bodong, bokonge jadi terusan Mas. Nggih. Begitu. Sepindah malih, sekali lagi kalau kita kepengen dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita setia kepada Allah, kepada Rasul, kepada kaum muslimin seperti kesetiaan para sahabat. Ya, kita akan dimuliakan betul oleh Allah Ta'ala. Fausikum wa iyyanam subhanallahi. Cekap rekan-rekan, tidak berpanjang-panjang. Intinya kesetiaan kita apa hari ini? Satu, mendoakan. Karena mendoakan itu bukti kepercayaan kita, itu bukti keimanan. Penting, jangan diremehkan. Tapi tidak cukup. Yang kedua, ada sesuatu yang kita berikan. Allahu a'lam bishawab. Kula pamit nggih Mas, nyuwun ngapunten niki nggih. Ya, sekian dan demikian, atau ya nanti nunggu aja Ustaz ya sampai selesai. Meskipun ada sesuatu di rumah. Sekian dan demikian. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.